Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestio, NIM 2015057 dari kelas BKPI 3C. Baiklah, saya di sini membuat video pembelajaran tentang tafsir Al-Quran dari kisah Al-Luqman. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir pendidikan yang diampuh oleh Ibu Dharma SPDI MPD. Baiklah, langsung saja. Luqman Hakim adalah salah satu nama orang yang disebut dalam Al-Quran. Tepatnya surah Al-Luqman ayat 31, ayat 12 sampai ayat 19. Luqman Hakim namanya mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Ibu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaqo bin Sadun. Sedangkan mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Riwayat lainnya menyebutkan ia adalah seorang dengan ciri fisik bertubuh pendek dan berhidung mancung dari daerah Nuba. Sebagian lain mengatakan bahwa ia berasal dari Sudan. Luqman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman." Quran Surah Al-Luqman ayat 12. Kata al-hikmah dalam ayat di atas memiliki beragam makna. Di antaranya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, selalu benar dalam ucapan dan perbuatan, mengukuhkan sesuatu dengan ilmu dan amal, kepemahaman dan kecerdasan, atau mengetahui apa yang terjadi dan melakukan kebaikan, atau kemampuan memahami hakikat suatu sesuai kemampuan yang optimal, atau untaian, kata yang indah, mensempurnakan yang membuat dorongan melakukan sifat terpuji, ilmu, dan perilaku yang mulia, atau segala sesuatu yang meningkatkan kualitas diri orang. Semuanya merupakan dari arti-arti dari kata al-hikmah. Ada pendapat lain menyatakan bahwa al-hikmah berarti ilmu dan amal. Oleh karenanya, seorang tidak akan dapat menyandang gelar hakim kecuali jika ia telah mengantongi keduanya, yakni ilmu dan amal. Secara sederhana, al-hikmah adalah petunjuk jalan lurus menuju keselamatan dan kebenaran dalam berkeyakinan, bertingkah laku, berucap, dan melangkah menurut sisi pandang yang Maha Pencipta maupun cara pandang manusia. Itu arti kata al-hikmah secara umum. Al-hikmah merupakan buah dari pengetahuan yang luas dan keilmuan yang dalam, kecerdasan serta kesadaran diri yang penuh, penelitian yang menyeluruh dan percobaan yang teruji, pengamatan terhadap terkaitan antara suatu perkara dengan yang lain, dan analogi kias yang dominan antara suatu hal dengan yang lainnya. Dalam sebuah kesempatan, saat Luqman mengajari putranya dengan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, Luqman berkata,
Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, sebab takkan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Takkan pula ada cara untuk menyatukan hati mereka. Wahai putraku, datangkan seekor keledai kepadaku, dan mari kita buktikan. Luqman bermaksud mengajak putranya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legawa itu sangatlah sulit. Bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Adapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempermasalahkan. Selalu saja ada yang tidak setuju. Kemudian perjalanan mereka segera dimulai. Luqman naiki keledai dan menyuruh putranya berjalan, menuntun keledai. Sekelompok orang yang menangkap pemandangan yang menurut mereka aneh tersebut segera berkomentar, mencaci. Anak kecil itu menuntun keledai, sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Luqman pun berkata, "Putraku, coba dengar apa yang mereka katakan." Luqman lalu berganti dengan putranya. Kini giliran Luqman yang menuntun keledai, dan putranya naik di atas. Mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu sekelompok orang. Tak pula orang-orang pun segera angkat bicara setelah menangkap pemandangan yang tak nyaman di mata mereka. Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki, menuntunnya. Sungguh alangkah buruknya akhlak anak itu. Luqman kemudian berkata kepada putranya, "Anakku, dengarlah apa yang mereka katakan." Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini, keduanya menaiki keledai mungil itu. Mereka berdua terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang duduk di pinggir jalan. Lagi-lagi mereka unjuk gigi saat melihat Luqman dan putranya. Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Ah, betapa mereka tak tahu kasihan pada hewan. Sindir seorang yang melihat Luqman. Lihatlah apa yang mereka katakan. Wahai putraku. Luqman kembali menasihati putranya. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya, dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Ah, betapa mereka tahu kasihan pada hewan. Sindir seorang yang melihat Luqman. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan terakhir. Kali mereka berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Subhanallah, lihat dua orang itu menuntun keledai bersama. Padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaiki saja? Ah, betapa bodohnya mereka.
Dengarlah apa yang mereka katakan, bukankah telah aku katakan padamu? Lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan kau hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini, kata Luqman. Mengakhiri perjalanan bersama putranya, cerita kebijaksanaan Luqman di atas dapat dipetik hikmahnya, bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat, sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tak lepuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas. Nasihat Luqman sangat banyak sekali, baik yang didoaku mengatasikan di dalam Al-Quran ataupun di kitab-kitab para ulama. Mungkin itu saja penjelasan tentang kisah Luqman. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.